mudah-mudahan kamu lakukan. Peringatan tidak hanya sekali datang, peringatan telah datang berulang-ulang, tapi kamu tidak pernah pedulikan. Kali ini gunakan akal sehatmu, kali renungkan baik-baik, renungkan baik-baik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah Gusti, mohon ampun kami, sudah lama niat tinggalkan agama, infak, sedekah dan kitab suci, mohon tuntunan ilahi Rabbi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tarik nafas yang dalam, istighfar. Sekali lagi tarik nafas, istighfar. Bersama-sama tarik nafas, istighfar. Semuanya perlahan, buka mata, semuanya buka mata. Lalu sebut namanya, Allahu Akbar. Coba lihat teman di kanan kiri itu, lihat baik-baik. Daripada dari tadi tengok curi pandang, sekarang pandang saja. Kamu akhirnya bisa menilai kok mana temanmu yang baik, mana temanmu yang tidak. Ingat, yang baik itu bukan yang bertahan. Yang baik itu adalah orang yang bersedia mengakui kesalahan. Yang kuat itu bukan yang tersenyum,
Yang kuat itu justru yang meneteskan air mata karena dia tahu dia berurusan dengan siapa. Hanya itulah orang yang pintar. Dan jangan cuma dilihat, ulurkan tanganmu, jabat tangannya, minta maaflah. Mari kita saling minta maaf sama teman-teman kita. Mari saling bersalaman dengan teman-teman kita. Semuanya lakukan saja. Siapa tahu besok pagi kamu tidak ketemu lagi. Siapa tahu. Kita sungguh-sungguh, jangan main-main. Karena ingat, dosa yang paling tidak bisa kita ini adalah dosa kepada sesama manusia. Tidak cukup dengan tobat saja. Sudah diingatkan seperti ini saja, hati kalian masih tertutup, masih bisa sombong, masih bisa bercanda. Karena sampai kalian pikir ini main-main. Boleh hari ini kalian berpikir main-main, tapi ingat, tidak ada bahkan sehelai daun pun berguguran tanpa Allah kehendak. Semua atas izin Allah. Kalau dipikir nyangkut dari mana kalian dengan saya? Nggak ada kaitannya kan? Ada kaitannya. Kenal ganda, tapi kenapa tahu-tahu kita dipertemukan hari ini? Menurutmu siapa yang berkehendak itu? Allah. Yang siapa tahu ini peringatan terakhir buat kalian. Dan kita sekarang bersepakat, siapapun kalian sebelum masuk ruangan ini, kita lupakan. Siapapun kalian sebelum masuk ruangan ini, kita lupakan. Apakah kalian pernah nakal, apakah kalian pernah iseng, apakah kalian pernah apa, lupakan saja. Tapi setelah kegiatan ini, masing-masing kalian berhak untuk menjadi lebih baik. Ingat, siapapun berhak untuk menjadi lebih baik. Kalau ada orang yang mentertawakan kalian, sampaikan saja orang yang mentertawakan itu, nasibku tidak bergantung padamu. Itu saja. Ingat baik-baik. Saat ini mungkin ada di antara kalian masih bisa tertawa, masih bisa ngeledek temennya, tapi bilangin benar-benar, nasibku tidak bergantung padamu. Ingat baik-baik. Dan hati-hati, kalau salaman itu yang beneran. Mencium tangan itu hanya untuk orang-orang yang kita muliakan, yang kita hormati. Kalau sesama kalian pengen dicium tangannya, maaf deh, lihat kelakuannya, sudah bersih belum, layak tidak seperti itu. Paham maksudnya? Jadi karena salah-salah itu bisa menjadi syirik. Kadang-kadang kita tuh terlalu amat mengagungkan seseorang sampai kita berlebihan kan. Boleh cium tangan biasa saja, tidak apa-apa. Sama bapak ibu menurut saya wajib cium tangan. Kenapa? Kalau tidak ada mereka, ya Allah, kalian ini tidak ada. Betul tidak? Tidak ada. Dan kalian nanti akan merasakan kalau kalian jadi orang tua, akan rasakan. Sekarang tidak usah bayangkan yang aneh-aneh saja lah. Coba bayangkan jika umurmu nanti bisa panjang, amin, kalian bisa berumah tangga dan kalian punya anak. Lalu kalian punya anak yang sifatnya persis seperti kalian. Bayangkan saja bagaimana rasanya. Ingat, apa yang kamu tuai besok itu adalah apa yang kamu tanam sekarang. Hati-hati dengan itu. Itu kan hukum karma, Pak. Tidak ada di dalam agama Islam itu, tidak ada hukum karma, tidak ada. Tapi tiap yang kita lakukan akan membuahkan hasil yang sepadan.
Dari sekarang kamu hormat sama orang tua, dari sekarang kamu bakti sama orang tua, apapun kamu lakukan pada orang tua, maka anak-anakmu besok juga begitu. Dia tidak akan mencontoh orang lain, dia mencontoh pada diri kita sendiri. Saya beritahu dari itu yang baik. Saya ini direktur 16 perusahaan. Tapi kalau ibu saya bilang, Andi, tolong belikan ibu cabai, saya berangkat. Walaupun saya bisa suruh bawahan untuk belikan, tapi saya tidak akan mau. Memangnya menjadi bos itu tidak boleh kerjain apa-apa? Enggak. Saya beritahu mas, walaupun tidak begini, saya masih suka kuras kamar mandi sendiri. Saya lihat WC-nya karyawan, kalau WC-nya bersih, saya kuras sendiri. Kenapa? Kenapa? Itu ibadah. Bekerja itu ibadah. Belajar itu juga ibadah. Kalau kamu lakukan dengan sepenuh hati, kamu lakukan dengan sepenuh ikhlas, Allah merem tidak? Allah tidur tidak? Allah melihatnya, Allah menghitungnya. Coba Fatimah, kamu tahu nggak hasilnya? 1/0 hasilnya berapa? Hasilnya berapa 1/0? Tak terhingga, ya kan? Ingat baik-baik, ini rumus ilmu pasti. Ingat baik-baik ya. Kalau sampean lakukan apa saja hanya untuk satu saja, siapa? Satu saja, untuk siapa? Dan kalian tidak berharap apapun, ikhlas. Yang penting dilakukan untuk Allah, ikhlas. Maka jangan khawatir, Allah akan membalas dengan balasan yang tak terhingga. Jadi bagaimana? Saya beri tips mas, kalau kamu pengen dapat istri yang cantik, yang solehah, yang mampu membahagiakanmu sampai akhir hayat nanti, dekatlah sama Allah. Dekatnya sama Allah saja. Tidak usah kalian cari. Itu urusan Allah. Kamu nanti malah salah loh milih sendiri. Betul tidak? Kamu berjuang memilihnya hanya karena penampilannya, akhirnya kamu terjerumus. Naudzubillah min. Allah itu melarang kalian itu nikah sama orang kafir. Surat Al-Baqarah ayatnya 221. Di sana Allah telah menyatakannya, jangan pernah kamu menikahi orang-orang yang musyrik. Kata Allah bagaimana? Walau ajabatkum. Betul mas? Ya. Walau orang itu begitu menawan hatimu, tapi tidak sholat, enggak. Ingat ya, mas, kalau kamu dari sekarang pacarannya sudah aneh, kamu ngajak anak pacaran, mau kamu begini begitu kan, bahkan mau maaf, mau dekat-dekat dengan zina, bahkan mohon maaf, di antara kalian sudah ada yang berzina. Saya tegaskan dari sekarang, berzina itu jodohnya pasti berzina, pasti. Buka Quran digital, surat An-Nur ayat 3. Surat An-Nur itu surat 24 ayat 3. Kamu bisa baca? Bisa baca enggak? Ayat 3 mas. Bisa baca? Ada yang bisa baca? Siapa yang bisa baca? Satu pun gak ada yang bisa baca? Kalau bisa berdiri coba. Ada yang bisa? Gak ada? Kamu juga yang bisa? Bisa? Kenapa gak coba berdiri? Berdiri. Loh, gak jelas, maju saja. Nah, maju. Kalau bisa membaca, maju. Bisa. Dekat lagi kalau nggak jelas.
Boleh, iya, nggak masalah, baca kok. Ayo baca, jangan lupa ta'awud. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrima dzalika. Itu bukan ha tapi ha. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Baca artinya pelan-pelan dengan keras. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Ya, makasih. Berhubung kamu bantu saya baca buku, kamu saya kasih buku juga. Ya, kasih. Jadi adik yang baik, jangan kamu kira kalau kamu sekarang pacarannya sudah aneh, sudah mencucu, meluk-meluk, nanti kamu akan dapat suami yang kayak begitu. Di rumah kelihatannya sama kamu, di jalanan dia nyari lagi. Kamu juga mas sama. Ini berlaku semua orang. Kamu cari pacar, sudah kamu jahilin, dan perempuan itu mau, maaf mas, mau sampai berzina. Nanti satu saat dia akan berzina lagi di luar 10 tahun. Tahu itu bilang ini? Camkan itu baik-baik. Ini Allah yang bilang, bukan saya. Ini Allah yang bilang. Jadi bagaimana nih yang pacarnya sudah mulai aneh tuh? Berhenti atau tetap terus lupa? Walaupun memang benar Allah bilangnya begitu, alladzina kafaru sawa'un alaihim. Sebetulnya bagi orang-orang kafir itu sama saja. Al-Baqarah ayat 6 mas. Ayat 7 ya? 7 ke 8 itu. Coba lihat Al-Baqarah ayat 6 coba. Tuh, itu ayat 6. Innal ladzina kafaru, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir, sawa'un alaihim, sama saja. A'andartahum, mau diingatkan, amlam tundirum, atau tidak diingatkan. Apa jadinya? Hum la yu'minun, mereka tidak akan pernah beriman. Hati-hati. Maka kalau kalian milih orang yang tidak soleh itu hati-hati. Mau kamu bela-belain kami sampai menangis, ya udahlah Kak, kalau kita tidak bisa ini kita putus. Ya mah tenang aja, ya sudah, cari yang lain yang mau banyak. Dan kamu jangan takut, dunia ini tidak sedaun kayak kalau memang di antara semua teman-temanmu jahat semua, tidak usah berteman, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini Rasulullah. Ketika seluruh penduduk Mekah mulai jahiliyah semua, Rasulullah tidak berteman, tidak apa-apa. Beliau malah pergi kira-kira 12 km ke utara, mendaki Gunung Nur, dan beruzlah menyendiri di Gua Hira. Itu. Jadi orang Islam itu harus ikut Rasulullah. Rasulullah punya 4 sifat. Apa itu? Fast, fatonah, amanah, siddiq, tabligh. Apa? Fatonah, amanah, siddiq, tabligh. Supaya kalian gampang ingatnya fast. Apa? Fatonah, amanah, siddiq, tabligh. Kita harus diam gitu. Tadi kalian sudah diberitahu oleh Bapak Palklah bahwa sebetulnya kalian punya kompetensi. Kalau saya sering diundang ke kampus-kampus untuk mengajar para mahasiswa baik S1 atau S2, selalu bicara tentang kompetensi. Kemarin saya mengajar pelajaran S2 untuk para karyawan 3 serangkai. Sudah lulus S2 mesti. Amin. Kompetensi itu menganut 3 hal. Knowledge, apa knowledge? Pengetahuan. Skill, apa skill? Kemampuan
keterampilan. Dan yang ketiga jangan pakai lupa, attitude, perilaku. Dan sebetulnya Mas, yang paling berperan itu perilaku. Coba, misalnya kamu punya duit Mas, kamu punya duit banyak, kamu pilih percaya titip sama orang jujur atau orang pintar? Orang jujur. Jadi sebetulnya knowledge sama skill itu bisa diabaikan selama kalian punya attitude yang baik. Jadi apa jawabannya? Orang soleh itu tetap menjadi pilihan pertama. Sebuah buku yang diciptakan oleh Profesor G. Hendrik dan Kurt Lehmann dari Austria, judulnya The Corporate Mystic. Di sana beliau menyimpulkan, lately the concern of big corporation and organization modern is toward to ethical and even spiritual aspect of their employee has grown rapidly. In the global market of the future, you will find Santos on service not just in the mosque, but in big corporation and organization modern. Arti sederhananya begini, nanti Anda akan temukan bahwa orang-orang yang sukses itu bukan orang-orang yang pintar, tapi orang-orang yang soleh. Bayangkan, yang ngomong itu orang pintar loh Mas, bukan orang sembarangan. Yang ngomong itu orang pintar, orang soleh yang sukses itu. Kenapa? Orang soleh itu backingnya siapa? Allah. Tidak tanggung-tanggung, backingnya Allah. Allah cuma backing, cuma brigjen saja kurang, ya kan? Didoain Pak Saiful, pakai doa. Nah pakai doa tidak mempan gitu, ya kan? Walaupun kamu punya kenalan bupati, punya kenalan gubernur, tidak ada apa-apanya. Mestinya para kiai, para ulama itu jangan tunduk sama bupati, jangan tunduk sama gubernur, jangan tunduk sama penguasa. Ingat, ulama dekat-dekat dengan umara, halikun, rusak. Paham? Iya. Jadi dekatlah Allah, percayalah sama Allah. Kalau kalian dekat sama Allah, apapun ada yang baik, apapun diberi, apapun. Selama ini saya sudah sholat Pak, selama ini saya sudah puasa, kok nasib saya begini-begini aja, itu tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Ibadah itu kewajiban, bahkan kebutuhan. Sedang anugerah itu rezeki, dan itu hak Allah. Ya terserah Allah mau ngasih apa enggak, betul tidak? Iya. Sekarang renungkan baik-baik. Kenapa kalian prestasinya atau kebahagiaannya atau nikmatnya segini-gini aja? Kenapa kira-kira? Iyalah, karena kita kurang dekat sama Allah, adikku. Kurang dekat sama Allah. Coba kamu lebih dekat lagi. Oh, kamu gak cuma ganteng, gak cuma sehat, belajar itu lancar. Pengen tahu tipsnya jadi orang cerdas? Tipsnya Imam Syafi'i yang pertama, jangan bohong. Bohong itu menumpulkan akal. Hati-hati. Kalau tidak percaya, besok pagi cobalah, mulai bangun sampai tidur, niatkanlah untuk tidak berbohong sama sekali kepada siapapun, bahkan pada diri sendiri. Jangan bohong. Kamu akan tahu nanti bedanya ketika kamu menerima pelajaran. Coba saja. Di sini yang digunakan oleh kakak-kakak kalian. Coba amati, kakak-kakak kalian, bukankah mereka lebih tenang, lebih sedikit bicara? Betul tidak? Karena waktu itu memang saya tips, kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam. Habis gimana Pak? Dipaksa, ya akhirnya saya bohong. Nggak usah bohong, cukup nggak usah ngomong, ya kan? Nanti saya dikira bohong, nggak ngomong. Oh, nggak ngomong kok bohong lain, betul tidak? Aku tuh nggak bohong, tapi nggak mau ngomong, selesai. Kamu tahu nggak? Si Anu kemarin tahu nggak? Jangan bohong, aku nggak bohong, aku nggak mau ngomong. Karena ini menyakiti orang, karena ini merugikan
orang, dan kalau aku ngomong pasti bohong. Gitu aja, tenang jadi orang. 2, tips yang kedua, cukup ketika sedang diajar, jangan disambil apapun, jangan noleh kanan kiri, perhatikan kemanapun guru melangkah pergi, ikuti dengan pandanganmu. Kalau bisa artikulasinya itu pandang baik-baik, karena disitulah pemahaman. Sekali kamu sambil SMS, sekali kamu sambil bercanda sama temanmu, biar blank, pasti. Betul ya? Coba dua tips dulu. Kalau mau sih, kalau bisa tiap sepertiga malam sholat tahajud. Insyaallah. Ya. Maka dari yang baik, kita renungkan baik-baik. Siapa yang kita cintai? Siapa yang kalian sayangi? Siapa yang kalian rindukan? Allah mempunyai nama-nama yang indah. Asmaul. Ada berapa asmaul husna? Sudah hafal? Lalu bagaimana disebut kekasih Allah? Kalau namanya saja kalian tidak tahu. Coba nanya, bukankah kekasih itu senang memanggil nama kekasihnya? Benar? Bukankah kekasih itu senang melakukan apa saja yang diminta oleh kekasihnya? Benar? Bukankah kekasih itu selalu ingin dekat dengan kekasihnya? Benar? Lalu kalian ini kekasih macam apa? Mau sekarang juga kita berpikir asmaul husna? Mau? Baik, jaga sikap dudukmu, karena yang kita sebut ini nama Allah. Mari bersama-sama berpikir asmaul husna. Ya Allah, ya
seperti yang dikatakan oleh Allah, ala bidzikrillahi taqwainul qulub, hanya dengan mengingat Allah hatimu jadi tenang. Ada yang baik, apa yang membuat gelisah selama ini, apa yang membuatmu hidup mulai tenang, karena kamu jauh dari Allah. Hanya berdekatan dengan Allah hati menjadi tenang. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa bisa menghafal Asmaul Husna, tentu saja dengan pengamalannya, tidak hanya apa, dengan pengamalannya, dia masuk surga. Hafalkan, lalu amalkan, mudah-mudahan menjadi salah satu penyebab kita masuk surga. Allahumma. Begitulah cara mencinta Allah, cara mengenal Allah dengan baik. Kali ini kita akan masuk satu sesi di mana kalian akan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah melalui tanda-tanda penciptaannya. Fatimah, kita akan masuk pada satu yang kamu sukai. Kita akan masuk pada sesi yang kita sebut jelajah semesta. Firman Allah surat Ali Imran ayat 190, inna fil khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil ulil albab, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan di sini bergantian malam dengan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Hanya orang yang berilmu yang diberi tanda-tanda kuasa Allah. Hanya orang yang berakal yang mampu mendapat hidayah Allah. Sebelum ke sana, lihat baik-baik. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia menentukan malam dan siang yang berbunyi dengan cepat. Menciptakan pula matahari, bulan dan bintang-bintang. Ingat, matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk pada perintah Allah. Ingat, penciptaan dan perintah Tuhan adalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta. Untuk itu ada yang baik. Mari kita kenali Allah, kita yakini Al-Quran melalui satu teori yang paling gampang, teori alam semesta. 400 tahun sebelum Masehi, seseorang yang bernama Plato mengeluarkan teori baru tentang alam semesta yang bernama Flat Earth. Bumi itu datar dan gunung-gunung itu sebagai penyangga kubah langit. Keyakinan ini berlangsung lama, bahkan sampai ke kenabian Nabi Isa, sampai kerasulan Nabi Muhammad SAW. 1 abad kemudian, seseorang yang bernama Ptolemeus mengeluarkan teori baru yang bernama geosentris, atau pusat peredaran alam semesta itu adalah bumi. Kenapa dia berpikir demikian? Karena ketika berjalan melalui dunia ini, dia merasa di dunia berjalan diikuti oleh matahari, bulan dan bintang-bintang. Kalian pernah merasa begitu tidak? Jalan malam-malam melihat bintang dan bulan seolah-olah ikut kita, ya kan? Nah, dasar teorinya itu. Teori ini bertahan lama hingga 500 tahun kemudian, seseorang yang bernama Cornelius Copernicus mempunyai teori baru yang bernama heliocentris, atau pusat peredaran sesuatu adalah matahari. Tapi kamu tahu apa yang terjadi? Saat itu Copernicus dihukum gantung oleh Konstantin karena dianggap menyalahi keyakinan dan ditulis oleh Ptolemeus. 1 abad kemudian, saudaranya yang bernama Galileo Galilei membuat teropong dari bumi dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Copernicus. Galileo Galilei ini juga tokoh fisikal materi pendahulu. Fisikal materi itu berpikir bagaimana? Para fisikal materi itu berpikir bahwa alam semesta itu dulu, sekarang dan nanti itu statis, tidak berkembang, statis. Teori ini diikuti oleh Hawking, Andrew, Kepler dan fisikawan yang lain. Bahkan Newton pernah mengikutinya. Teknologi maju pesat, kepandaian manusia makin luar biasa. Akhir abad ke-20, tepatnya tahun 1927,
seseorang bernama Lord Edwin Powell Hubble menerbangkan teropongnya 600.000 km di atas permukaan bumi. Dia melihat ternyata matahari itu juga masih mengelilingi sesuatu yang disebut dengan black hole, pusat gravitasi, atau kamu sering menyebutnya dengan istilah Zathura. Coba lihat, butuh waktu yang lama bukan untuk memecahkan misteri alam semesta ini, ribuan tahun. Maka pantas kalau mereka itu menyombongkan diri. Tidak usah mereka sekarang, tidak usah mereka. Kita ini masing-masing masih sering sombong tidak? Kalian ini masing-masing masih sering sombong tidak? Masih. Padahal tidak punya kemampuan apa. Padahal kalau dibandingkan, maaf ini, kita ini kalau dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain yang tidak berakal budi, kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Percaya tidak? Coba, kalian pernah lihat pohon asem tidak? Pohon asem pernah lihat? Beringin, asem gitu ya? Pohon-pohon besar pernah lihat? Oke. Sekarang coba kalian bayangkan, kalau kalian berdiri di samping pohon asem yang umurnya sama dengan umur kalian, kira-kira besar mana? Itu baru dibandingkan dengan pohon asem. Kalau pohon asem itu ditanam di halaman sekolah kalian, lalu kalian nangkring di atas genteng, objek itu kalau dilihat dari atas lebih besar, lebih kecil. Lalu kita yang di sampingnya lebih kecil lagi, asap yang kecil, apalagi kita ini asapnya. Lalu ini kita lihat, ya kan? Itu baru dari atap genteng. Coba terbang lebih tinggi, lihat deh, mana sampah? Kelihatan sampah? Kelihatan sampah? SMA 1 kelihatan? Asam? Kamu kelihatan ya? Itu baru dibandingkan dengan Pulau Jawa dan Madura. Ayo mas. Tuh. Coba terbang lebih tinggi lagi. Indonesia. Kalian barangkali kalau disebut nama Indonesia masih biasa-biasa saja. Iya, karena kalian belum pernah meninggalkan Indonesia. Jadi merasa memilikinya itu masih belum. Kalian di Madura juga masih kayak begini, cengenges di Madura. Coba kalian merantau pergi meninggalkan Pulau Madura itu. Setiap kali ada lagu daerah, setiap kali ketemu teman sedaerah, setiap pasti ada kerinduan. Sama. Dulu ketika saya bekerja di Laut Cina Selatan, tiba-tiba di radio BBC itu mengalut satu lagu yang biasanya kalian nyanyikan seenaknya. Tapi waktu itu semua tim kami satu kapal itu menangis semua. Apa lagunya? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi jaya. Masya Allah, lagu itu waktu itu begitu menghujam hati kami. Ya, kami itu seolah-olah bekerja kayak pejuang 45 aja. Aku di sini berjuang, iya. Tanyalah sama yang pernah meninggalkan rumahnya. Kalau mendengarkan lagu kebangsaan itu dinyanyikan, bagaimana rasanya? Iya, sama. Kalian pun sebetulnya setiap disebut nama Allah berurai air mata. Karena apa? Sebetulnya kalian ini rindu pulang. Betul ya? Kalian ini rindu pulang. Karena kita dulu semuanya pernah ketemu Allah. Waktu itu Allah bertanya pada kita, Alastu birabbikum, apakah benar aku Tuhanmu? Kita menjawab, bala syahidna, benar ya Allah. Lalu dalam bahasa gaulnya Allah bilang begini, benar ya, apa aku turunkan ke bumi? Tapi ingat, aku penunggumu. Ada yang baik. Indonesia itu luas daratannya 1.617.742 km persegi, melintasi Padang, Lipidan dan Pulau Angkat. Dengan luas lautannya 3.111.742 km persegi. Wilayah luas tidak? Luas. Bangga tidak dengan Indonesia?
Bangga, pantas sombong tidak? Nggak pantas. Karena kalau lihat dari Indonesia, gede, coba terbang lebih tinggi itu. Gede Indonesia? Gede nggak? Kalau dilihat dari situ masih gede. Ya, coba semangka itu dibelah, lalu dibentangkan. Lihat Indonesia itu. Mana sampah? Sama satu asam Ustaz. Bumi itu garis tengah khatulistiwanya 12.972 km dengan garis tengah kutubnya 12.746 km. Planet yang besar tidak? Besar tidak? Besar. Berkuasa tidak? Berkuasa. Kita sebanding tidak dengan bumi? Tidak sebanding. Tapi Allah tadi bilang bagaimana? Bumi itu tunduk pada perintah Allah, makhluk yang jauh lebih besar dari kita. Coba renungkan lagi. Kita janjikan jelajah semesta, kita terbang lebih tinggi lagi. Bumi dengan saudara-saudara yang bernama Tata Surya. Lihat. Yang berwarna merah itu adalah bintang yang paling dekat dengan kita. Bintang yang paling dekat dengan kita. Atau kita mengenal dengan istilah matahari. Ada yang tahu berapa besarnya matahari? 140 juta kali besar bumi. Dengan panas tidak kurang 3 miliar derajat Fahrenheit. Di hari kiamat nanti ada yang baik, matahari hanya 1 jengkal di atas kepala kita. Bersiaplah untuk hari itu. Dan tidak ada yang menaungi kita kecuali Allah. Tapi Allah tadi bilang bagaimana? Matahari itu tunduk pada perintah Allah, makhluk yang jauh berlipat ganda lebih besar dari kita. Saya tadi bilang kita mau jelajah semesta kan? Bahkan Allah tadi bilang bintang-bintang itu pun pada perintah. Sekarang coba terbang di bintang-bintang itu. Fatimah, ini kampung halaman kita, ya kan? Galaksi Bima Sakti. Kamu bisa tunjukkan yang mana matahari? Gak bisa. Nah, yang di tengah itu bukan matahari. Ini kan Fatimah, ini yang namanya matahari. Mari Pak Bun. Ya, kecil sekali dari matahari. Lalu yang di tengah itu apa? Inti galaksi, bintang yang paling besar. Kamu tahu berapa besarnya? 13,7 miliar kali besar matahari. Tapi kalian tadi tahu Allah sudah berfirman bagaimana? Bintang itu pun tunduk pada perintah Allah. Coba bayangkan itu. Dan dalam galaksi saja, satu galaksi saja, itu terdapat lebih dari 200 miliar matahari-matahari yang lain. Atau kita menyebutnya bintang-bintang. Kok kecil-kecil Pak? Karena jaraknya itu jauh. Bahkan inti galaksi tidak bisa terlihat oleh kita. Jaraknya terlalu jauh dengan kita. Itu satu galaksi berisi 200 miliar lebih bintang-bintang. Dan kalian tahu Allah berfirman bagaimana? Alam semesta itu dalam genggaman Allah. Dan kalian ingin tahu alam semesta itu seperti apa? Semesta raya itu terdapat lebih dari 200 miliar galaksi. Lihat baik-baik simulasi. Mari coba bayangkan seperti kalian bayangkan tadi. Apakah kalian tadi membayangkannya seperti ini? Ketika kita terbang meninggalkan matahari, kita tinggalkan bumi, terus terbang lebih tinggi seperti bayangan kalian. Terbang lebih tinggi lagi. Kita
Kita tinggalkan galaksi Bima Sakti. Di alam semesta itu terdapat lebih dari 200 miliar galaksi. Kita hanya hidup di salah satu galaksi saja. Itu pun tidak hidup di pusat galaksi. Kita hanya hidup di salah satu sistem tata surya. Itu pun tidak hidup di surya. Kita hanya hidup di satu planet yang namanya Bumi. Bumi itu hanya sebutir debu di antara lautan pada pasir bintang-bintang. Tapi lihat, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra 64, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Tetapi tidak sempurna yang bertasbih dan memuji namanya. Dan kamu sekalian tidak pernah mengerti bagaimana tasbih mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Surat Al-Isra ayat 44. Coba lihat baik-baik. Ketika kita kembali bisa terbang meninggalkan matahari atau surya, coba terbang lebih tinggi lagi. Kita tinggalkan alam kosmos kita. Kita tinggalkan gugusan kita. Kita tinggalkan Bima Sakti, Andromeda. Lihat betapa kecilnya kita di hadapan Allah, betapa kecilnya kita di hadapan semesta raya. Lalu untuk alasan apa kalian berani membangkangnya? Padahal Allah berfirman, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Teknologi maju pesat, kemampuan manusia makin luar biasa. Akhirnya mereka mencoba menebak misteri bagaimana asal muasal semesta raya ini diciptakan. Ada yang tahu? Iya, Big Bang. Kamu bisa cerita tentang Big Bang? Bisa? Sebentar, mikrofon. Tenang saja. Iya. Oke bos, begini bos. Sini ke depan. Salah tidak apa-apa, nanti dibenarkan. Sudah, nggak perlu ngeledek. Yang bilang pucat itu pucat sendiri. Ayo, kira-kira bagaimana? Tenang aja, jawab aja. Apa tahu? Ayo, Big Bang. Sebuah ledakan besar dari sebuah ledakan besar dari sebuah bintang Sudah? kurang lebih begitu. Ya. Kamu tetap satu hadiah. Satu buku buat kamu juga. Oke. Mudah-mudahan manfaat. Lain kali bertemu saya, kamu harus jadi lebih sukses. Ya, duduk. Fatimah bisa jelaskan tentang Big Bang? Big Bang, pelan-pelan jelaskan ke teman. Jadi Big Bang itu merupakan satu teori asal-muasal alam semesta, di mana diawali dengan ada satu titik materi. Sampai saat ini tuh entah dari mana asalnya. Kemudian mengalami suatu akselerasi di mana materi itu kemudian semakin berpacu dan memanas sehingga terbentuk materi-materi baru, dan sekaligus antimaterinya sesuai dengan firman Allah, segala sesuatu itu berpasangan. Kemudian ya semakin memanas dan dapat yang panasnya itu tidak hingga numpuk-numpuk dan terjadikan ledakan besar. Dan sebelum itu ada yang namanya inflasi, di mana itu ledakannya benar-benar dahsyat. Kemudian setelah itu dari partikel-partikel kecil mulai terbentuk atom, kemudian setelah atom mulai terbentuk debu-debu, gas, dan akhirnya bintang-bintang sampai galaksi dan terus berproses sampai galaksi. Iya. Kayak paham? Enggak. Ya.
ya kan? Saya beri penjelasan yang sederhana. Dulu yang namanya langit dan bumi itu sesuatu yang padu, berupa gas yang memadat, materi yang dikatakan oleh Fatimah tadi yang tidak diketahui asal muasalnya, memadat, lalu gravitasi di dalamnya menarik apa saja di sekitarnya, lalu nuklir di dalamnya membara, dia membakar ion, karbon, bahkan zat besi. Makin besar, makin besar, makin besar. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Bom. Kenapa ditemukan teori seperti ini? Tahun 1967, kan baik-baik nanti. Teropong Hubble melihat spektrum warna merah di semua benda langit. Spektrum warna merah itu berarti benda langit itu bergerak menjauh. Berarti alam semesta itu dinamis. Teori fisika materi terpatahkan saat itu juga. Akhirnya Newton, bahkan Galileo Galilei sendiri mengakui bahwa itu kebodohannya yang pertama. Iya, dia mengakui bahwa itu bodoh. Bayangkan, mereka ngaku bodoh. Nah, kalau kita kayak apa nih? Idiot. Ya kan? Nah, karena bergerak saling menjauh, berarti dahulunya pernah jadi sakit, betul tidak? Begini saja, saya berikan penalaran yang gampang. Kalau saya ke sana, berarti saya tadi dari mana? Iya. Lalu dengan teknologi yang luar biasa dihitung mundur, terus dihitung mundur, dikalkulasi terus dihitung mundur. Akhirnya disepakati teori seperti itu. Saya bukan ahli fisika, saya juga tidak dapat medali emas seperti Fatimah. Jadi kalau menjelaskan tentang fisika nggak belepotan. Ada guru fisika yang datang? Oh, tidak ada. Mau tidak kalian menjelaskan, mendengar penjelasan dari ahli? Tetapi mau? Lihat sebentar. Our universe and time itself began some 15 billion years ago in one great shattering moment. The Big Bang. This enormous burst of light and heat was followed by darkness. Then, something remarkable happened. Half a billion years after the Big Bang, the birth of the first star. As this computer simulation shows, gravity drew giant clouds of hydrogen gas together. Heating up, glowing, they swirled inward. Deep within, a tiny cocoon began to form. At its very core, an infant star. From birth, this sun burned in a nuclear fire, forging oxygen, carbon, iron. These heavy elements were pulled by gravity into its center until the star could hold no more. There was only one possible outcome. It collapsed and detonated. A supernova. But even as one star died, countless new ones were born. The universe entered its first great era, the era of the stars. Begitu teori yang saat ini diyakini kebenarannya berdasar fakta-fakta yang ditemukan oleh teropong Hubble. Ada ini, menurut pemahaman kalian perlu orang pandai tidak ngomong seperti ini?
Perlu. Sendirian banyak orang? Banyak orang. Perlu teknologi? Perlu biaya? Waktu? Kira-kira kalau orang nggak pernah sekolah bisa ngomong kayak begini kan? Sekarang pertanyaan saya, kalau ada orang yang nggak pernah sekolah, bahkan buta huruf, bisa cerita soal Big Bang, orang itu menurut mengarang atau menyampaikan? Mengarang, yakin imajinasinya sampai nulis saja tidak bisa lah mas. Yakin dia bisa berkhayal tentang bintang berapa, nulis saja tidak bisa itu. Iya, berarti dia hanya menyampaikan. Pernah ada yang ngasih tahu, lalu dia menyampaikan. Fatimah, tambahi ayatmu, saya berikan satu hal. Dulu pernah ada seseorang yang buta huruf yang sanggup bercerita tentang Big Bang. Saya beritahu namanya. Orang itu bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu Rasulullah bercerita tentang Big Bang. Bahwasanya dulu yang namanya itu menjadi sesuatu yang padu berupa gas yang memanas. Kemudian kami pisahkan keduanya, Big Bang. Dan kalian tahu apa yang menjadikan bumi itu berwarna biru? Kandungan H2O. Apa H2O itu? Air, lihat. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Allahu Akbar. 1400 tahun yang lalu, surat Al-Anbiya ayat 30. Dan kalian tahu ketika langit itu diciptakan tadi berupa apa? Langit tadi bentuknya apa? Asap, gas, betul tidak? Dan lihat apa yang Rasul sampaikan tentang penciptaan langit. Kemudian Allah menuju pada penciptaan langit, dan langit itu masih berupa asap. Kemudian Allah perintahkan kepada langit dan bumi, datanglah kamu berdua yang memerintahku dengan suka hati atau terpaksa. Ada yang bilang baik, seandainya kita berandai-andai ya, seandainya pantas membangkang. Siapa yang pantas membangkang? Langit dan bumi atau manusia? Langit dan bumi pantas bukan? Tapi mereka menjawab dengan jelas, kami datang dengan suka hati. Masya Allah, langit itu menyembah kita dengan ridho, menyembah kita dengan penuh keikhlasan. Langit itu, bumi itu menyembah Allah dengan penuh ridho. Lalu kenapa kita berani membantah Allah? Ada yang baik. Akhir tahun 1987 sudah lahir. 1987 200 lebih astronom Amerika yang berada di NASA bersujud, menangis terseduh-seduh, membenarkan Al-Quran. Coba bayangkan itu. Padahal mereka bukan orang Islam, tapi mereka bersujud, berlinang air mata, membenarkan Al-Quran. Kalian ingin tahu apa yang mereka lihat? Mereka melihat fenomena bintang berikut ini. When a star like the sun dies, it throws off its outer layers, spewing dust and debris out into space. The core collapses to form a smaller type of star called a white dwarf. But bigger stars have a more dramatic end. These are supernovae. They are dying stars. These extraordinary explosions spew dust and gas into space.
explosion will come together to form new nebulae, which will hold the elements for new stars to be born, and start the entire cycle over again. Ya, ini potret apa ini Fatimah? Iya, nebula, supernova, bintang sekarat. Ini potret asli. Tidak ada satu geresan pun yang akan direkayasa. Ini asli ditangkap dari teropong Hubble. Sebelum kalian saya beritahu ini nebula, supernova, seperti gambar apa ini? Bunga apa? Mawar. Indah tidak? Indah. Iya, oleh para astronom itu diberi julukan the beauty rose, bunga mawar yang indah. Menurutmu Rasulullah Muhammad SAW itu bisa ngarang tidak? Langit itu ada bunga mawar. Bisa ngarang tidak? Tidak bisa ngarang. Kalau tidak bisa ngarang, lalu ini perkataan siapa? Baidal saqat sama'u fakanan wardatan katihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bila langit pecah belah berada seperti bunga mawar. Yang merah sendiri yang berkilau, maka manakah ada Tuhan yang memisahkan 1400 tahun yang lalu. Orang-orang pandai itu akhirnya bersujud menangis membenarkan Al-Quran. Mereka berkali-kali berkata Al-Quran itu benar, Al-Quran itu benar. Lihat, pertanyaannya sekarang, mana lebih sulit menciptakan langit dan bumi atau manusia? Mana lebih sulit? Langit dan bumi lebih sulit, bukan? Allah mengancam kita. A'antum asyaddu khalqan amis sama. Apakah kamu lebih sulit penciptaannya atau langit? Ketika kamu menjawab lebih sulit, padahal Allah telah membinanya. Allah tidak hanya menciptakan langit itu, Allah menjaganya, Allah mengaturnya, Allah membinanya, Allah bekerja untuk sementara ini. Dan akhirnya ilmu pengetahuan menetapkan ternyata semua yang hidup itu berputar. Betul tidak? Semua yang hidup itu berputar. Coba ingat baik-baik. Matahari mengelilingi inti, ya, gravitasi. Bumi mengelilingi matahari. Bulan mengelilingi, tidak usah yang besar-besar. Atom mengelilingi inti atom. Proton mengelilingi neutron. Sel-sel kita berputar tidak? Sirkulasi darah kita berputar tidak? Jantung kita memompa darah berputar tidak? Semuanya berputar. Bahkan Fatimah, kalau kamu nanti sampai pada saatnya bicara kimia, benda yang padat ini terdiri 90% ruang hampa. Apa yang dilakukan? Berputar. Akhirnya jumhur ulama bersepakat, begitulah cara semesta raya itu menyembah Allah. Seperti yang firman di surah Al-Isra 44 tadi. Mereka menyembah Allah dengan cara berputar, bertawaf. Karena semua yang itu begitu. Lalu orang-orang Yahudi itu menghina kita. Kalau begitu, saya mau nanya, bukankah Allah itu Tuhannya langit? Benar? Allah itu Tuhannya bumi? Benar? Allah Tuhannya matahari? Benar? Allah Tuhan semesta raya? Benar? Allah juga Tuhan manusia? Benar? Kalau begitu, perintah penyembahnya harus sama. Lalu untuk apa Rasulullah dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat? Harusnya sholat itu juga dengan cara berputar, karena semua makhluknya juga diwajibkan dengan berputar. Kalian setuju dengan pernyataan ini? Tidak. Kalau tidak setuju, saya mau nanya, benarkah sholat itu perintah untuk berputar? Tidak. Kalau tidak, berarti kita salah memilih agama. Harusnya kita memilih agama yang Tuhannya sama, yang perintahnya juga sama.
Kalian penasaran? Lihat baik-baik. Mari mas. Lengkap satu rakaat. Lengkap tidak? Berdiri, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara sujud, lalu sujud lagi, lalu duduk, baik itu ganti rakaat maupun tasyahud. Betul tidak? Ya. Kalau dibuat garis meridiannya vertikal, garis abangnya vertikal, biasanya kan horizontal, ini dibuat vertikal. Lalu pusatnya di perut kita, titik pusatnya di perut. Kepalanya sebagai penunjuknya. Begini saja, masih bisa menggunakan busur derajat, mengukur sudut itu, masih bisa, masih ingat caranya? Nah, ingat-ingat pusatnya di perut, penunjuknya di kepala. Kalau berdiri lurus begitu kita berapa derajat? 108 berapa? 0, iya belum kemana-mana itu 0, lihat. Nah, kan masih lurus. Pusatnya di mana? Di perut. Penunjuknya di mana? Di kepala. Masih lurus. 0. Makanya diperintahkan sholat itu lillahi ta'ala 0. Jangan punya keinginan apa-apa kecuali hanya untuk menyembah Allah. Nah kalau rukuk baru ketuan tubuh, berapa tubuh? Nah itu jelas 90. Berdiri lagi 0 lah, kenapa ragu-ragu? Sudah tahu kok. Setiap kepala lurus dengan perutnya, walaupun dia duduk tetap 0. Karena apa? Ya karena yang musuh kan tidak bisa ditekuti. Bisa nggak? Tidak bisa, jadi tetap pusatnya diikuti, ya kan? Walaupun duduk, kalau lurus dengan perutnya dia tetap 0. Kalau sujud berapa itu? 45 ditambah 90 135. Duduk, kepalanya lurus dan perut tidak? Lurus, berarti berapa? 0. Sujud lagi 135. Duduk lagi. Pernah kamu perhatikan ini? Subhanallah. Apa arti 360 derajat? Berputar. Jadi sholat itu juga perintah untuk berputar, seperti yang diperintahkan pada matahari, bumi dan tata surya. Apa yang terjadi kalau bumi berhenti berputar? Kiamat. Apa yang terjadi kalau kita berhenti sholat? Kiamat juga hati kita. Dan memang akan benar-benar jatuh kiamat. Karena Allah pernah berfirman seperti ini, sesungguhnya telah akan aku datangkan musibah yang memusnahkan bumi dan seluruh isi. Tapi ketika aku masih melihat seorang hambaku yang bersujud sholat untukku, maka aku tunda niatku itu. Masya Allah. Lalu kenapa sholat saja enggak? Padahal dengan sholat itu kalian menunda bencana yang besar. Untuk itu dari sekalian, saya ingin ingatkan satu ayat yang luar biasa. Allah ingatkan kita dengan bahasa yang sangat tegas. Awalam yasiru fil ardi fatakunu qulubun majruha aw adallu yahquna biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah kalian semua ini, semua yang masih bisa senyum-senyum, masih bisa cengenges-cengenges, apakah tidak tahu bahwa kita diperjalankan di muka bumi ini masing-masing oleh Allah dianugerahi hati? Hati itu gunanya untuk apa? Untuk merasa. Diberi telinga, telinga gunanya untuk apa? Untuk mendengar. Bahkan diberi mata, mata itu untuk apa? Melihat. Tapi Allah telah mengatakannya, sungguh bukan matanya yang buta adalah hati yang ada di rongga dada. Saya mau nanya, apakah firman Allah untuk kalian? Apakah firman Allah untuk kita? Benar? Benar? Berarti benar, selama ini banyak sekali nasihat yang masuk ke telinga kita tapi kita mengabaikannya. Benar? Banyak sekali kebaikan yang kalian saksikan tapi kalian tidak peduli. Benar? Bahkan mohon maaf, coba ingat baik-baik. Tidak bermaksud mungkin-mungkin, tapi coba ingat-ingat saja dengan baik. Bukankah setiap saat kalian mau berbuat maksiat, setiap saat kalian mau berbuat salah, hatimu itu selalu berkata, jangan lakukan. Ini tidak benar. Benar? Selalu gitu.
Selalu gitu. Tapi kalian tetap melakukannya. Kesombongan apa yang ada di kalian selama ini coba? Bahkan keberanian apa yang membuatmu merasa berani berurusan dengan pencipta matahari? Atau gara-gara ini kalian sombong? Ya. Ini membuatmu sombong, merasa pintar, ya, merasa hebat, merasa bisa menghitung semuanya, iya. Bahkan ternyata kalian ini merasa terlalu yakin kalau dosa-dosa kalian akan diampuni. Yakin? Yakin tidak? Yakin tidak? Saya beritahukan, ingat-ingat semua itu. Jangan pernah lupa. Ingat-ingat baik-baik. Tidak ada dosa yang diampuni. Ingat baik-baik itu. Tidak ada dosa yang diampuni, sekecil apapun. Yang ada adalah diperhitungkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik dan yang buruk sekecil apapun, satu saat nanti akan diperlihatkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada yang sia-sia. Coba lihat orang yang kalian sombongkan selama ini. Lihat baik-baik. Apakah dia kelihatan sombong? Apa otak itu kelihatan sombong? Sedang apa otak kita itu? Bersujud. Subhanallah. Hanya kepada Allah sajalah bersujud. Segala apa yang dilangit dan juga pelaku dan belakang itu. Bahkan para malaikat, sedang para malaikat itu tidak menyombongkan diri. Lihat. Kalau ini punggungnya, lihat baik-baik. Kalau ini punggungnya, betapa tawadhu'nya sujudnya. Allahu Akbar. Padahal Allah telah berfirman untuk kita semua. Allah telah berfirman, dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan pada Rasulullah Muhammad SAW, kemudian kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dan kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seperti inilah kita diingatkan Allah tidak peduli, disayang Allah malah menjauh, bahkan dicintai Allah malah berkhianat. Sampai-sampai Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fil anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Allah memberikan wala usul syai'in. Kami akan perlihatkan mereka tanda-tanda kekuasaan di segenap wilayah bumi, bahkan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka Al-Quran itu benar. Tidaklah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Ada yang baik apa menurut kalian? Tidak cukup tsunami yang berada saudara di Aceh, di Mentawai itu tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup gempa bumi yang terjadi di mana-mana itu tidak cukup. Atau jangan-jangan kalian menginginkan tsunami mengguyur rumah kalian baru kalian mencari Allah. Begitu maunya. Lalu bagaimana? Bagaimana? Sampai-sampai Allah berfirman akan ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan pada diri kita. Adik-adik, pernah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah pada diri kita? Pernah? Selain otakmu yang bersujud, pernah melihat di tempat lain? Pernah? Ingin melihatnya? Ingin? Jika diperlihatkan, ikhlas tidak mau nampung padanya? Ikhlas? Baik, coba masing-masing lihat tangan kanannya seperti itu. Semuanya tangan kanan. Lalu ikuti apa Allah perintahkan. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Pandang tangan kalian masing-masing, lalu panggil namanya. Jangan ragu-ragu, panggil namanya. Jangan terdiam, panggil namanya. Jangan pernah ragu, panggil namanya. Sekuat suaramu, panggil namanya.
ada asma Allahnya. Pertanyaannya sekarang adik, coba pandang tangan kalian masing-masing, coba pandang baik-baik, lalu jawab dengan jujur. Apakah dengan tangan ini kalian berbuat maksiat? Apakah dengan tangan ini kalian menampar kepada teman-teman tanpa alasan? Apakah dengan tangan ini kalian menyontek? Apa yang kalian buat ketika kalian sendirian? Apa yang kalian buat ketika tidak ada ayah ibumu? Apa yang kalian buat ketika tidak ada guru-guru? Apa yang kalian lakukan? Berulang-ulang kalian berkata, aku takut sama Allah, aku sayang sama Allah. Tapi ketika maksiat itu kalian lakukan, apakah kalian ingat Allah? Masya Allah. Apa cukup 5 jari tanganmu itu menghitung kesalahan tangan kananmu itu? Apa cukup? Mari coba tandakan kedua telapak tangan kita berdoa dengan sempurna. Coba tandakan. Lalu coba lihat apa yang Allah buat dari tangan itu. Coba lihat baik-baik. Coba lihat garis tangan itu. Lihat baik-baik. Bukannya garis tangan kita semuanya sama seperti ini, benar? Benar? Tidak persis memang, ada beberapa yang berbeda. Tapi rata-rata kita seperti ini, benar? Coba lihat dengan jelas, coba lihat dengan jelas. Kalian bisa lihat, kalian bisa baca. Tangan kiri kita ini dalam bahasa Arab tertulis angka 81, benar? Benar? Tangan kanan kita itu tertulis angka 18, benar? Berapa boleh dijumlahkan? Apa arti 99 bagi kita? Untuk itulah ditentukan pada kita ketika berdoa itu tak ada tangan. Lalu sebut Asmaul Husna. Seperti Allah firmankan, hanya milik Allah Asmaul Husna itu. Maka berdoalah kepadanya dan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari menyebut namanya. Ada juga sekalian, tinggalkan teman-temanmu yang selalu menghasutmu. Tinggalkan teman-temanmu yang selalu mengajakmu bercanda. Bahkan tinggalkan orang-orang yang mengaku sayang padamu tapi malah menjerumuskanmu. Allah berjanji, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Coba masing-masing pandang kedua tangan itu, pandang baik-baik. Apakah dengan kedua tangan ini kalian berkendaraan kendaraan menuju tempat maksiat? Apakah dengan kedua tangan ini kalian berbuat maksiat? Apakah dengan kedua tangan ini kalian melakukan tindakan yang tidak senonoh? Apa yang kalian buat ketika kalian sendirian? Apa yang kalian buat ketika tidak orang lain? Apa yang kalian lakukan bahkan ketika kalian berpasangan? Apakah kalian pikir Allah akan diam saja? Kamu pikir Allah akan diam saja? Tidak. Didiamkan bukan berarti diperbolehkan. Ingat baik-baik itu. Satu saat nanti kedua tanganmu akan diberi kemampuan berbicara dan melaporkan apa saja yang kita lakukan di dunia ini. Dan kaki-kaki ini bahkan kulit-kulit yang menjadi saksinya. Seperti Allah firmankan di surah Yasin 65. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya Allah. Pada hari ini kami tutup mereka dan berkata kepada kami tangan mereka dan beri kesaksian kepada kami kaki mereka terhadap apa saja ya Allah adik-adik, apa saja yang dahulu pernah mereka kerjakan. Adik-adik, mari coba rekatkan kedua telapak tangan kita di wajah kita masing-masing, serekat-rekatnya semuanya tanpa kecuali. Mari rekatkan kedua telapak tangannya ke wajah kita masing-masing. Apa yang mampu kalian rasakan dengan hati kalian? Siapa yang kalian cintai? Siapa yang kalian sayangi? Siapa yang kalian rindukan? Bohong. Kalau kalian mencintai Allah, pas kalian bertiga kuat, puasa, puasa. Kalian dapat peringatan kedua dan yang terakhir. Bagaimana mungkin orang menyebut nama Allah kalian tertawa? Bagaimana mungkin?
Biar guru BK yang tangani. Kawan-kawan yang seperti itu yang kamu kalian dekati. Iya. Kamu pikir melawan Allah itu membanggakan? Kamu pikir mentertawakan Allah itu membanggakan? Pakai akal sehatmu. Kalian pikir diberi badan yang sehat, diberi umur panjang itu siapa yang beri? Coba bayangkan, kalau masing-masing kalian mempunyai seorang kekasih yang amat kalian cintai sepenuh hati. Coba bayangkan. Tapi kalian semua ini tahu bahwa kekasih kalian itu mengkhianati kalian. Bagaimana rasanya? Coba saya mau nanya, bagaimana rasanya? Itu belum seberapa. Kekasih yang amat kalian cintai sepenuh hati itu mengkhianati kalian, berbuat maksiat, pakai uang yang kalian berikan padanya. Itu masih belum seberapa. Kekasih yang amat kalian cintai itu berbuat maksiat, mengkhianati kalian di rumah kalian, di kamar kalian, bahkan di tempat tidur kalian. Bagaimana rasanya? Ini belum seberapa. Kekasih yang amat kita cintai itu berbuat maksiat di depan mata kita. Dia tahu kita melihatnya, tahu dengan jelas kita melihatnya, tapi tetap melakukannya dengan suka hati. Bagaimana rasanya? Coba jawab, bagaimana rasanya? Itulah yang kalian lakukan kepada Allah. Kalian tahu Allah begitu mencintai. Kalian tahu Allah izinkan kamu tinggal di bumi. Bahkan setiap kali kalau ditanya apakah Allah maha melihat, kalian tegas menjawabnya, iya, Allah maha melihat. Lalu apa yang kalian lakukan selama ini di depan penglihatannya? Apa? Coba bayangkan jika saat ini juga Israel berdiri gagah di hadapan kalian. Renungkan baik-baik. Terlalu jauh kami berjalan meninggalkan-Mu ya Allah. Terlalu berani kami berbuat maksiat padamu ya Allah. Ya Allah, bahkan mungkin 1000 tahun umur sembahyang kami belum tentu bisa menghapus dosa-dosa kami ya Allah. Kami takut ya Allah, kami takut ya Allah. Satu saja permohonan kami ya Allah, satu lagi saja ya Allah. Mohon ya Allah, jangan cabut nyawa hamba ini ya Allah, ketika hamba sedang asik berbuat maksiat ya Allah.
itu yang baik. Ini baru dosa yang kita lakukan sendiri kepada Allah, dosa yang kita lakukan kepada Allah. Tetapi Allah telah menjamin meskipun dosamu kepada Allah seperti langit dan bumi, apabila kau bertobat sungguh-sungguh dan berjanji tidak akan pernah pulang lagi, maka Allah akan memperhitungkan taubat itu sebagai penghapus seluruh dosa-dosa kepada Allah. Masya Allah, begitu sayang Allah. Tapi ada di kalian dosa kepada sesama manusia, ingat baik-baik, dosa kepada sesama manusia belum terhapus, bahkan tidak akan pernah terhapus jika yang bersangkutan belum memaafkan. Saya mau nanya, pernah kalian melakukan kesalahan dengan orang lain? Pada teman-temanmu pernah? Pada guru-guru pernah? Sanggup kalian nanti mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Jika tidak sanggup, apa yang seharusnya kita lakukan setelah sadar pernah berbuat salah? Minta maaf. Jika dimintai maaf,